Ya, selamat siang. Kembali lagi di materi Scratch. Hari ini saya akan menjelaskan ke kalian mengenai kode lux. Nah, teman-teman, sebelumnya kita cek dulu nih. Ini kita punya hadiah gitu ya di sini ya. Kira-kira di belakang hadiah ini, di dalam hadiah ini ada siapa ya? Ayo kita coba. Ada siapakah di dalam box? Siapa kira-kira? Ayo. Kucing, ya itu dia. Nah, teman-teman, itu salah satu tujuan dari Lux ya. Lux itu dia bisa memanipulasi apa sebutannya visual. Dia jadi kalau motion ya teman-teman. Sebelumnya ini motion ini dia itu untuk membuat sprites kita bergerak ke segala macam arah gitu ya teman-teman. Lux ini dia tuh berfungsi, dia tuh untuk membuat biar karakter kita tuh apa ya sebutannya kayak um, karakter kita tuh lebih berwarna gitu. Dia bisa ngomong, dia bisa berpikir. Ini juga Lux ini juga bisa mengganti latar, mengganti kostum segala macam gitu teman-teman. Oke, mari kita cek satu-satu variabel dari Lux ini. Beda tadi ya mau motion, Lux ini jatuhnya dia sedikit lebih banyak ya. Tapi simple ininya, kok apa tuh sebutannya? Masing-masing dari tugas Lux ini tuh simple ya. Misalkan contohnya misalkan say hello. Ini teman-teman, say hello for 2 seconds. Nah, kalau misalkan kita pencet ya teman-teman. Nah, karakter kita ini akan ngomong hello gitu selama 2 detik. Ini bisa kita ubah tentu saja. Misalkan kita coba ubah teman-teman, misalkan seperti ini. Lalu kita coba ubah menjadi agak lama, misalkan 5 detik ya jadinya ya. Nah, karakter kita ini ya, kucing ini, dia akan ngomong, halo sobat-sobat. Nah, seperti itu. Dan durasinya itu 5 detik ya teman-teman ya. Nah, terus ada say. Kalau misalkan say hello for tadi 2 seconds ini, dia itu sifatnya itu bisa ditentuin ya berapa waktunya gitu loh, bisa kita setel detiknya. Kalau say ini dia jatuhnya sendiri gitu, dia nggak bisa disetel waktunya. Jadi dia kayak ya udah gitu, cuma ngomong aja kayak begini teman-teman. Tapi ya kalau say ini dia nggak bakal berhenti, berbeda sama say for berapa second gitu. Nah kalau say ini kan halo sobat-sobat nih misalkan, ya dia akan berhenti gitu loh selama 5 detik yang kita tentuin tadi. Kalau say ini dia jadi nggak berhenti gitu maksudnya. Dia akan terus ngomong hello nih misalkan sampai script berikutnya ya. Lalu ada think. Think ini apa? Think ini dia berpikir jatuhnya. Gitu katanya dia. Apa bedanya sih kalau dari saya pribadi ya? Kalau itu berasal dari chat bubble-nya. Chat bubble-nya ya. Misalkan kita gede dulu karakternya kita nih kucingnya. Lalu kita say hello. Ya. Dia kalau kalian lihat di sini ya teman-teman ya. Dia itu chatnya itu biasa gitu. Dia itu seakan-akan dia tuh ngomong biasa gitu. Nah, kalau think itu dia tuh gimana ya, chat bubble-nya tuh agak ada apa ya sebetulnya ada efek seakan-akan dia tuh berpikir gitu misalkan. Jadi itu sih ininya untuk think ya. Untuk think itu dia jatuhnya visualnya ya pertama berbeda gitu dengan say, dan ya sama sih kayak tadi juga dia tuh yang think ini for berapa second itu dia sifatnya itu berdurasi, jadi kita bisa setel misalkan tadi ya 5 detik gitu ya, misalkan kita ini kan 2 detik kita setel menjadi 5 detik. Nah
itu kan dia lebih lama gitu mikirnya. Lalu kalau think aja nih, dia nggak bakal berhenti dia ini think ya, dia bakal terus think gitu ya, kayak begitu teman-teman sih ya. Oke, lalu ada switch kostum, beda sama think ya. Kalau switch kostum itu dia jatuhnya itu apa ya sebenarnya, kayak tugasnya itu untuk membuat kostumnya dia nih. Seperti yang teman-teman lihat di sini ada kostum, kalian buka aja. Nah, kalian lihat karakter kucing kita tuh ada dua, ada yang begini, ini kayak lari gitu ya. Jadi begini teman-teman. Nah, tugas switch kostum itu membuat dia tuh untuk mengganti kostumnya dia. Ya, sesuai kalian mau, misalkan kostum mau pakai kostum yang satu atau kostumnya dua, itu terserah kalian gitu ya. Nah, ini tapi rujukannya bisa kalian lihat di sini di kostum ya. Misalkan ini kalian bikin skripnya nih, karakter kalian nih dari jalan dia menjadi berlari gitu. Nanti kalian tinggal taruh ini switch kostum ke kostum 2. Ya ke kostum 2. Soalnya kelihatannya kostum 2 ini kayak lagi lari gitu kucingnya. Jadi pas gitu ya untuk kalian bikin kalau nanti misalkan karakter kalian lagi lari atau bagaimana. Setelah switch kostum ya teman-teman, ada next kostum. Nah, next kostum itu dia tuh apa ya jatuhnya ya, kayak kalau switch kostum itu kan dia ditentuin mau kostumnya yang mana, ada kostum 1, kostum 2, sebagainya. Kalau next kostum itu dia misalkan kita mulai dari kostum 1 ya. Nah, kalau kita pencet next kostum, dia akan berubah ke kostum selanjutnya, kostum 2. Kalau misalkan kita next kostum lagi, dia akan kembali ke kostum 1, teman-teman. Jadi perumpamaannya begini ya teman-teman ya. Kalau saya pencet, nah karakter kita tuh seakan-akan bergerak gitu ya. Kalau kita taruh nih di script kita nih, when click forever, nanti akan jatuhnya kayak begini teman-teman. Ya, karakter kita tuh kayak berlari gitu ya, kayak lagi buru-buru gitu ya, lari gitu kelihatan. Nah itu bergunanya next kostum gitu untuk beberapa sprites ya, yaitu untuk membuat karakter kita tuh berganti kostum, dan sangat berguna buat karakter yang misalkan tuh kostum 1 dan kostum 2-nya tuh hampir sama gitu ya. Kayak ini kucing ini kan hampir sama nih, nggak terlalu jauh beda. Jadi kalau misalkan tadi kita lihat ya, kita beginiin ya, kita pencet next kostum terus, seakan-akan ya karakter kita tuh bergerak gitu, karakter kita lagi lari atau lagi mana. Begitu teman-teman tugas dari switch kostum. Nah di sini ada switch backdrop teman-teman. Tugas dari switch backdrop ini ya, mungkin yang teman-teman sadar di sini kan ada stage ya, ada panggung. Kalian bisa panggung latar ya. Kalian bisa taruh apa aja latar yang kalian mau. Misalkan kita taruh nebula gitu, atau mungkin canyon ya. Nah kalau misalkan ini ya, kalau misalkan tadi switch backdrop itu dia tuh untuk tugasnya tuh untuk mengubah ininya kita, apa sih, latarnya kita. Misalkan kita nih tadi di backdrop ini ya, canyon ya jatuhnya ya, kita pengen balikin nih ke backdrop yang awal blue sky. Nah kalian tinggal bisa pilih aja di sini gitu ya, ada blue, ada banyak nih ya ininya, pilihan backdropnya berdasarkan backdrop yang kalian pilih sebelumnya. Jadi misalkan saya pengen ambil backdrop yang castle nih gitu, tapi saya belum milih gini, saya belum milih, dia nggak bakal ada gitu loh di switch backdrop ini, kecuali kalau kita misalkan switch backdrop kita taruh castle ya, nanti dia otomatis di sini akan muncul castle gitu ya. Nah contoh nih, kita balik dulu ke blue sky. Nah teman-teman, ini kan udah balik ke blue sky, kita pengen nih ke castle 1. Cukup kalian tinggal milih aja di sini castle 1, switch backdrop tuh
Nah, kayak gini teman-teman, pas kan itunya kayak keren gitu. Kalian bisa milih latar kalian masing-masing mau kayak gimana nanti. Begitu teman-teman. Oke, setelah switch backdrop, next backdrop. Ya, sama kayak tadi ya. Apa tuh namanya? Next kostum. Dia ini jatuhnya berurutan gitu ya. Dengan kita pencet ini, dia akan pindah ke backdrop selanjutnya gitu ya. Kayak gini. Dari blue sky misalkan ke basketball, terus ke nebula, lalu ke canyon, dan akhirnya ke castle, balik lagi ke kanvas biasa nih, ke putih gitu ya. Jadi tugas dari next backdrop ini ya tadi yang saya bilang itu hampir sama kayak next kostum, jatuhnya ini buat backdrop itu teman-teman. Change size, begini teman-teman. Kalian kelihatan nggak karakter kita di sini? Mungkin nggak ya, soalnya ini kecil banget. Nah, change size ini tujuannya itu untuk nambah ukurannya, nambah ukuran karakter kita. Untuk sekarang karakter kita ukurannya 10 nih misalkan. Kalau kita pencet change size, nah dia akan nambah ke 20, nambah 10. Kita tambah lagi 10, jadi 30. Tambah lagi 40, 50, 60, sampai 100 nih misalkan ya. Nah, itu tugas dari change size. Dia tuh untuk apa ya sebutannya, untuk menyetel gitu ya ukuran dari sprite kita. Nih, misalnya kita size-nya kita setel dari 10 dulu nih. Aja. Lalu kita pencet di sini forever. Wah. Nah, karakter kita akan menjadi gede gitu ya. Nah, itu tujuan dari change size nih teman-teman. Begitu. Setelah change size nih teman-teman, ada set size. Nah, set size itu apa? Dia itu menyetel ukuran tapi secara langsung ya, langsung direct. Jadi ya kalian nggak perlu naikin apa ya sebutannya, nggak perlu naikin nggak perlu naikin satu-satu gitu ya. Ini set size itu dia ukurannya tuh langsung diubah. Misalnya kita set size ke 200%, maka karakter kita akan dia akan berkurang menjadi dia akan nambah gitu jadi 100%, 200% size-nya ya. Kita setel balik ke 100, dia akan kembali ke 100 begitu teman-teman. Nah, ini set size ini mungkin berguna untuk kondisi di mana karakter kalian nih kalau di Mario ya, misalkan kalian makan power up, dia karakternya menjadi lebih gede gitu ya. Ini sangat berguna teman-teman, set size ini, set size itu ya jatuhnya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu change color effect. Ini karakter kita ini, kucing ini ya, berwarna apa? Kuning. Oke. Change color ya, ini bukan cuma color, ini ada banyak banget ini. Nah, kalau kita pencet change color nih, nah, efek by Lima, teman-teman bakal lihat dia bakal berubah warna ya. Nah, kalian bisa ubah warna, kalian bisa setel warnanya, misalkan warna biru, hijau, pink, merah, dan kuning seperti biasa. Kalau Fisha ini kalian ngebuat karakter kalian tuh seakan-akan apa ya sebutnya, kayak melonjong gitu ya ininya ya, bahasanya ya. Ya, karakter kalian mulai melonjong gitu ya. Itu tugas dari Fisha Eye. Kalau kita balikin dulu nih. Kita balik ke Fish Eye. Nah, seperti tadi ya teman-teman, kalau kita tambahin minus ya, dia akan mengurangi efek tersebut menjadi seperti biasa. Begitu teman-teman. Setelah Fish Eye itu ada Whirl. Whirl ini untuk membuat gimana sebutannya, jadi kayak ya teman-teman lihat sendiri karakter kita kayak apa ya sebutannya, kayak kayak dia tuh ini ombak gitu di tengah-tengah gitu loh. Jadi itu tugas dari Whirl. Setelah Whirl ada Pixelate.
Nah, pixelate itu tugasnya apa? Ya, teman-teman. Dia untuk membuat karakter kita tuh jadi kayak pixel gitu ya jatuhnya. Jadi kayak dibuat tidak apa ya sebenarnya, tidak jelas gitu karakter kita. Lalu ada mosaik. Mosaik itu gimana, teman-teman? Nah, karakter kita jadi kayak gini kayak ada jadi banyak gitu ya. Sebenarnya ini kalau kita taruh sprite tertentu dia akan punya efek mosaik gitu ya. Tapi ya ini sebagai contoh kita pakai kucing kita ini untuk lihat efek mosaik. Kita balikin dulu. Brightness, teman-teman. Nah, brightness ini untuk nyetel ya brightness gitu, untuk menyetel seberapa terang gitu ya. Jadi kita setel misalkan. Nah, ini kan terang banget ya, saya ingin terangnya sampai putih sendiri gitu ya. Nggak kelihatan sama sekali. Ayo kita balik dulu deh teman-teman. Kita coba setel dulu dikit-dikit, jangan 100 ya KTB ya. Kita setel 25. Nah, kalian lihat nih, kucing kita ini mulai berkilau gitu ya teman-teman ya. Lalu ada ghost. Nah, efek ghost itu gimana? Yaitu dibikin menghilang. Begitu teman-teman. Nah, clear graphic effect di sini teman-teman ada nih di bawah ini ya. Di bawah set ya, set effect ya. Untuk balikin ya grafiknya ke awal. Lalu ada set ya. Set ini dia tujuannya ini jatuhnya itu buat ya seperti tadi ya, dia tuh untuk setel langsung gitu ya efek. Tadi ada color, fisheye roll, pixelate, mosaic, brightness, dan ghost. Nah ini ada apa sih sebenarnya, ada jadi ngubah langsung, ngasih efek langsung ke karakternya gitu, nggak pelan-pelan gitu, nggak perlu apa sebutannya, nggak perlu stick dikit lah gitu ya, gitu teman-teman. Lalu di bawah ini ada show, ada hide. Nah, show sama hide ini gimana? Ini untuk, kalau hide ini dia untuk nyembunyiin karakter kita. Jangan show itu untuk nunjukin karakter kita. Show, hide. Show, hide. Nah, begitu teman-teman. Mungkin ini simple ya teman-teman ya. Ini pokoknya ini yang kanan ini pertama ini untuk sembunyi, kiri ini untuk menunjukkan. Lalu ada go to. Go to ini sama go forward layers ini, dia ini tujuannya ini untuk yang tadi kita awal lihat ya, kadonya itu kenapa bisa berada di depan gitu, berada di depan karakter kita. Misalnya kita taruh dulu nih bear ya, kita taruh beruang. Beruang itu, wah beruangnya ini nutupin karakter kita nih. Karakter kita kucing nggak kelihatan. Gimana dong kak caranya? Nah di sini ada go to front layer ya. Nah kalau begini kan kelihatan nih, ini kita ya karakter kita ke depan. Begitu pula nih kalau misalkan kita taruh yang go forward satu layer, nah karakter kita ke depan. Sebaliknya kalau kita go backward satu layer ya misalkan ya, atau go to back layer, karakter kita akan ke belakang, nggak kelihatan gitu. Nah begitu teman-teman. Nah kostum, backdrop, dan size ini kondisi inkonisial ya teman-teman. Nanti akan kita bahas di pembahasan lainnya. Oke sip teman-teman, itu saja sekian untuk buat looks ya. Jadi looks itu tadi kita bisa kita pakai buat bikin karakternya ngomong, bikin karakternya ganti kostum, ganti latar, ganti ukuran, segala macam. Jadi looks ini lumayan apa ya sebutannya, sangat bergunanya sama kayak motion. Itu aja teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di lain waktu.